Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alisa dengan NIM D02213116 dari kelas Informatika A. Pada video kali ini, saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Berbasis Elektronik. Adapun judul jurnal yang akan saya review yaitu penerapan e-bisnis sebagai pembentuk keunggulan bersaing atau competitive advantage pada perusahaan oleh Coki Tri Adhikara. Yang pertama itu artikel ini membahas pengaruh e-bisnis terhadap hubungan bisnis di berbagai tingkat perusahaan. Dalam menghadapi perubahan lingkungan yang cepat dan persaingan yang semakin ketat, e-bisnis menjadi alat penting untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan keunggulan kompetitif. Penelitian ini menekankan pentingnya adaptasi organisasi terhadap kondisi internal dan eksternal serta bagaimana teknologi informasi dan komputer atau TIK dapat mendukung proses bisnis yang lebih baik. Selanjutnya, tujuan penelitian. Nah, adapun tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana penerapan e-bisnis dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi cara-cara e-bisnis dapat diterapkan secara efektif untuk mendukung proses bisnis, kolaborasi, dan inovasi dalam organisasi. Kemudian, adapun metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka yang mendalam. Penulis mengkaji berbagai literatur dan studi kasus mengenai penerapan e-bisnis di berbagai perusahaan dan sektor industri. Beberapa referensi utama yang digunakan termasuk karya Turban 2004 dan Turban Rainer dan Potter 2003 yang menyediakan kerangka kerja dan definisi untuk e-bisnis dan e-commerce. Kemudian, adapun hasil dan pembahasan. Yang pertama, penerapan e-bisnis. Penelitian ini mengidentifikasi 6 jenis e-bisnis menurut Turban 2004, yaitu business to business, business to consumer, customer to customer, consumer to business, non-business electronic commerce, dan intra-business electronic commerce. Penulis juga membahas beragam jenis e-commerce termasuk collaborative commerce, intra-organizational commerce, dan government to citizen. Yang kedua, manfaat e-bisnis. Menurut Diana 2001, manfaat e-bisnis meliputi pengembangan pemasaran secara nasional dan global, pengurangan biaya, peningkatan kemampuan menciptakan peluang bisnis, dan peningkatan layanan pelanggan. E-bisnis juga memungkinkan efisiensi dalam rantai pasokan dan pemanfaatan teknologi untuk pelatihan dan pendidikan melalui e-learning. Yang ketiga, keunggulan kompetitif. E-bisnis dapat menciptakan keunggulan kompetitif melalui model bisnis baru, proses bisnis yang lebih efisien, dan kolaborasi dengan mitra bisnis. Contoh kasus seperti Amazon.com dan Dell.com menunjukkan bagaimana perusahaan-perusahaan ini berhasil mencapai keunggulan kompetitif melalui penerapan e-bisnis. Yang keempat, tantangan dan risiko. Penulis menekankan bahwa penerapan e-bisnis tidak tanpa risiko. Organisasi perlu mengukur kinerja dan risiko secara teratur serta melakukan pelatihan berkala. Evolusi organisasi e-bisnis juga melibatkan perubahan dalam struktur organisasi, kepemimpinan, budaya organisasi, dan pengaturan aliansi. Kemudian, penutup. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan e-bisnis dapat menjadi keunggulan bersaing bagi perusahaan jika diterapkan dengan model bisnis yang sesuai dan disertai dengan adaptasi internal organisasi. Beberapa saran yang diberikan termasuk memperhatikan tahapan penerapan e-bisnis dan memastikan adaptasi serta penyesuaian internal organisasi, yaitu
Pertama, perusahaan perlu memperhatikan 4 tahap penerapan e-bisnis untuk memastikan investasi yang dilakukan tepat guna. Yang kedua, penerapan e-bisnis harus disertai dengan adaptasi dan penyesuaian internal organisasi untuk memaksimalkan manfaat yang diperoleh. Penelitian ini memberikan pandangan yang komprehensif mengenai penerapan e-bisnis dan bagaimana hal tersebut dapat menjadi keunggulan kompetitif bagi perusahaan untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Baik, itu saja review jurnal dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.